ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in wa laysa narju siwa fadli ilahi dara qabla al-fana wal halak ya ummudun ya wadin Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wal mursalin was sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan bi mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadina wa ustadi ustadina wa li jami'il awliya tis'a wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa li jami'il muassis jami'il mahdubil ulama radhiyallahu anhu wa ansar izzati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bihim ayatihim wa yuhiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa min qada'i hajatina min hawaijina al akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umur dunya wal akhirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini meskipun sebagian dari pengurus kita itu masih diberi kegiatan yang lain, tapi alhamdulillah dengan ala kadarnya kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk menjaga agenda rutin yang sudah kita sepakati bersama sebagai bentuk pengabdian kita kepada Nahdlatul Ulama, yang tidak lain harapannya semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa menjadi pahala yang telah bisa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berpesan kepada kita afdhalul a'mali ilallah adwamuha wa ni'mallah, yang artinya sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah itu adalah tidak dilihat dari banyaknya amal perbuatan baik yang kita lakukan, tapi justru yang dilihat adalah keistiqomahan kita dalam melaksanakan. Maka semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai bentuk menjaga istiqomah kita atas amanah yang sudah dibebankan kepada kita dalam berorganisasi Nahdlatul Ulama,
Semoga kelak bisa menjadi lantaran kita untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pelajaran kemarin yang pada waktu sebelumnya kita juga sudah membahas bahwasanya manusia ketika menginginkan sesuatu kesempurnaan itu adalah sesuatu yang mustahil untuk bisa dia dapatkan. Karena apa? Karena hakikatnya dunia dan semua isinya serta fenomenanya yang ada itu semua pasti diciptakan penuh dengan kekurangan. Di mana kekurangan yang ada pada dunia itu tidak lain agar menyadarkan kepada kita bahwasanya dunia dan lengkap dengan berbagai macam isinya itu bukan sesuatu yang harus kita jadikan sebagai pegangan, dan agar kita tahu di mana tempat kembalinya kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah fenomena yang terjadi yang kata kita pemimpin itu kayak gitu ternyata justru mulai, tapi kita tidak perlu berkomentar karena kita tidak ada di ranah itu. Kita pun juga tidak banyak tahu konflik sebenarnya seperti apa. Maka kita cuma niat nawa itu taqarruban ilallah bi khidmati nahdlatul ulama mastata'tu lillahi ta'ala. Itu kan yang saya belum jujur ya, karena ya kita melihat fenomena yang sekarang itu ya juga sudah seperti ini. Kalau masalah penggusuran ataupun pertikaian di antara para pembesar itu ya sudah terjadi mulai dari dulu. Maka biar tidak tambah rame, kita cukup melihat nanti hasilnya seperti apa. Yang dianggap sah dan dianggap itu tetap bisa memberikan instruksi perintah itu tetap harus kita laksanakan. Nah, untuk hal-hal yang menurut kita itu juga dianggap baik. Kalau hal-hal yang menurut kita itu meskipun itu dari pimpinan tapi kok menurut kita itu janggal atau belum bisa dipastikan kebenarannya, ya tidak perlu. Karena perintahnya di dalam Al-Quran itu adalah atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi bahasanya memang taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dan untuk wa ulil amri itu tidak ada kata wa atiu. Tidak ada kata wa atiu, tidak ada kata dan taatlah kamu kepada Rasul. Meskipun atofnya atau secara hubungannya ya sama, taatlah kepada pemimpin secara mafhumnya. Cuman kenapa kok di wa ulil amri minkum tidak ditambah wa atiu ulil amri minkum? Ya karena memang untuk manusia itu memang diciptakan tidak sempurna, penuh dengan salah dan dosa. Artinya ketika datang dari seorang pemimpin, selama tidak bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga harus untuk melaksanakan. Kalau kata kita itu janggal, ya karena memang tidak ada penekanan kata wa'ati'u di dalam ayat Al-Qur'annya, memang tidak ada. Artinya kita taatnya kepada makhluk Allah yang dinamakan dengan ulil amri dalam hal ini, atau pemerintah atau pemimpin yang kita ikuti, ya memang harus tetap diukur selama tidak melenceng dari apa yang sudah digariskan oleh Allah dan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak tahu, ya sudah, lebih baik diam. Karena ikutnya kita kepada suatu persoalan yang sejatinya kita juga tidak begitu banyak pemahaman tentang hal itu, kita tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi justru akan menambah pertikaian dan permusuhan, dan itu yang tidak kita inginkan. Semoga kita yang hadir di sini tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap menjaga keutuhan, persatuan dan persaudaraan. Baik, kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Sekarang kita alhamdulillah sudah masuk pada makalah yang ke-36 yang merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Bagaimana redaksinya? Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu as-sa'ati satu kang
kaping 6. Wasalasuna lan kaping 30. Berarti ini makalah yang ke-36. Fizzaburi kang ketutur ing dalam kitab Zabur. Apa isinya yang ada di dalam kitab Zabur? Auha paring wahyu sinten Allah Ta'ala ale mawalur sinten Allah ila Daud maring Nabi Daud. Alaihi muga iku tetep ing atase Nabi Daud assalamu utawi keselamatan. Apa yang didawuhkan oleh Allah kepada Nabi Daud? Kata Allah kepada Nabi Daud, innal aqila satemene wong kang duweni akal, al hakimah kang sampurna. Al hakimah itu biasanya diartikan bijaksana, tapi maksudnya di sini itu adalah yang sempurna ilmunya. Ai kamila tegese wong kang kamilal ilmi tegese wong kang sampurna ilmune. Jadi ilmunya sudah dianggap sempurna. Wahyu Allah kepada Nabi Daud, sesungguhnya orang yang sempurna ilmunya itu apa yang akan dilakukan? Pertama, layakku orang bakal sepi atau tidak akan pernah melepaskan orang yang sempurna akalnya. Layakku orang bakal sepi atau ya orang bakal sepi sopo al-aqil min arba'in sa'atin saking papat piro-piro waktu. Jadi orang yang sempurna akalnya itu biasanya tidak akan menghilangkan 4 hal ini dari setiap waktu yang dia lewati. Tidak akan meninggalkan 4 hal ini dari setiap waktu yang dia lewati. Jadi kalau 24 jam, 4 hal ini pasti ada dalam waktu 24 jam yang dilakukan oleh orang yang sempurna akalnya. Itu kata Allah kepada Nabi Daud. Yang simu akan bagi ing sa'ah ala hadhil amali ing atasi ikilah piro-piro amal. Sa'atin ya min arba'i sa'atin ini boleh dibaca sa'atin, boleh dibaca sa'atan. Kalau dibaca sa'atin berarti jadi badal, kalau dibaca sa'atan menjadi dhorof. Sa'atin saya pakainya badal. Sa'atin nyatane siji yunaji kang bebisik sopo akil fiha ing dalam saat bebisik mau robbahu ing pangerane akil. Bebisik mau diisi kelawan apa? Birikri kelawan oleh zikire akil maring roh. Wa tilawati kalamilan oleh mocone akil maring kalame roh. Wasyikayatil halilan oleh ngadu-ngadune akil maring tingkat indau ono ing dalem kersane roh. Wa nahbidani kalan sepadane mengkono-mengkono birikri. Waktu yang pertama yang pasti ada dalam orang yang pikirannya itu sempurna itu adalah senantiasa mencoba untuk mendekat. Berarti berbisik kan berarti kan ada satu waktu khusus yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada waktu untuk berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya berbisik itu bagaimana? Mengisi satu waktu yang dia sudah terbuka dengan bisa berpikir, bisa membaca Al-Quran, atau mengeluhkan kondisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semacamnya. Pokoknya ada waktu khusus untuk mau berkeluh kesah, bercerita, berzikir, atau sekedar membaca Al-Quran sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu silahkan sudah dipilih. Jadi boleh baca Quran, boleh zikir, utawa ya main ya ngersulo tapi mari pangeran. Cuman kan ada gini. Di dalam kitab hikam itu menarik. Orang yang masih meminta kepada Allah. Jadi di dalam kitab hikam itu orang yang masih meminta kepada Allah itu pertanda ia sedang menuduh Allah. Ada persoalan seperti itu. Jadi orang yang meminta kepada Allah itu berarti dia sedang menuduh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah paring kula rezeki. Contohnya kayak gitu. Dia mengadu kepada Allah seperti itu. Ya Allah paring kula rezeki, beri saya rezeki. Itu sama seperti menuduh Allah tidak memberikan rezeki. Itu kata hikam. Lalu pertanyaan ada, iki dikon-kon ngadu
Tapi ono dawu kalau mengadu kepada Allah seolah-olah kita sedang menuduh Allah. Lah iya toh, jaluk rezeki mosok iya awake dhewe iku durung dirizkeni karo Gusti Allah. Jadi dianggap menuduh. Lalu yang benar bagaimana? Sekali lagi terkait dengan syakwah atau doa kita kepada Allah itu jangan sampai menjadikan doa itu sebagai pijakan kita untuk menuntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya doa itu hanya sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kadang kita itu ketika berdoa itu dituntut dengan permintaan kita. Kalau kata Habib Abdullah Bali Al-Haddad di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah itu enggak apa-apa, cuman kurang api. Bahaya. Jadi kadang kita minta ya Allah karena kita punya persoalan lainnya dulu mari Gusti Allah. Itu enggak apa-apa, cuman itu masih berbahaya. Kata Habib Abdullah Bali Al-Haddad. Jadi lek sing pengen luwe apik piye, ya jangan jadikan doa itu sebagai pijakan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya doa saja. Lalu urusan nanti pikiran kita itu masih masih menginginkan sesuatu yang kita doakan, ya sudah abaikan saja, tidak perlu merasa berat dengan apa yang sudah kita panjatkan. Bisa enggak? Insya Allah itu akan bisa kalau kita tetap istiqomah dengan doanya. Lek turun istiqomah mesti kalau kita minta tetap kepikiran kalau opo sing dijaluk. Jadi kita berdoa itu kepada Allah itu kayak gitu. Makanya di sini padahal lalu katanya orang yang sempurna akalnya itu harus punya waktu untuk berbisik kepada Allah, artinya mendekatkan diri kepada Allah, baik itu dengan syakwah, dengan berkeluh kesah kepada Allah. Maksudnya itu kayak gitu. Jadi maksudnya itu kayak gitu. Maksudnya berkeluh kesah kepada Allah itu adalah menjadikan media doa itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan media untuk meminta sesuatu kepada Allah. Padahal karena tidak seyogyanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala hal yang kita butuhkan itu sebenarnya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat yang ada di dalam hikam itu kok sejaluk mari pangeran, itu pertanda dia sedang menuduh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kata Sujiwo Tejo, tapi ini omongannya Sujiwo Tejo ya, tapi hampir senada dengan kalimatnya hikam. Kalau mau menghina agama, artinya kita kan sekarang banyak fenomena dianggap pelecehan terhadap agama atau penodaan terhadap agama. Kayak dulu itu peristiwanya Ahok, kan seperti itu toh. Ahok kan gara-gara menafsirkan surat Al-Maidah, dia kena pelecehan atau penghinaan terhadap agama. Tapi omongannya Sujiwoto juga hampir sama seperti apa yang dikatakan oleh kitab hikam. Kata Sujiwoto itu kayak gini, kalau mau mengatakan kita itu menghina agama, khawatir besok kita tidak makan saja, itu sudah masuk menghina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khawatir sesuk gak mangan itu bodoh kalau menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu letaknya syakwa itu bagaimana? Ya letaknya syakwa itu tadi, letaknya syakwa atau letaknya doa, jadikan doa itu sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita setiap berdoa tak pasti terikat dengan permintaan. Itu tidak apa-apa, kata Habib Abdullah Bali Al-Haddad. Tidak apa-apa, cuman itu berbahaya. Biar tidak berbahaya bagaimana? Meskipun hati sampean tetap seperti itu, teruslah berdoa. Mau diberi, mau tidak, sepenting lumoni sampean ojo lereng. Misal dikai amalan kanggo pelunas hutang, maca puluh petang puluh siji, ya kan? Misal seperti itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Sampean melaksanakan puluh dengan perasaan pelunas hutangnya, itu sampean lakoni. Pertama
berdoa dibarengi karo tuntutan maring Gusti Allah Ta'ala. Memang seperti itu awalnya, ya kan? Cuma ketika belum diberi oleh Allah, dungone ojo lereng. Mintanya ngamalkan kulhunya itu jangan berhenti. Yang penting terus aja sampean mengamalkan kulhu itu tadi, bisa dapat amalan itu terus, jangan sampai berhenti. Yang penting jangan sampai berhenti, baru nanti sampean akan betul-betul bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Nah, kalau berhenti ya masuk kepada kategori yang tadi, masuk pada kategori doa bukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru doa menjadi tuduhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah kayak itu kalau yang ada di dalam kitab hikam. Makanya oleh dungo campur karo penginan ndak apa. Sing penting ojo leren dungo karena biasanya kalau tidak segera selesai dari persoalan sing salah mau wirite. Aku tiga puluh petang puluh ya kan, dari lunas utang ini sampai 10 tahun belum lunas lah seperti itu. Kalau doanya seperti itu, zikirnya seperti itu justru menjadi zikir yang tidak mendekatkan kepada Allah, justru menjadi zikir yang justru menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang disampaikan di dalam kitab hikam. Makanya begitu sampai punya amalan, usahakan amalan itu tetap istiqomah agar tidak masuk pada amalan-amalan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang akalnya sempurna, satu hal, ada 4 hal. Yang pertama yang tidak akan dia lewatkan, dia senantiasa mau mendekatkan diri kepada Allah, baik itu lewat zikir, membaca Al-Quran, ataupun dengan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah wasaatin lan siji waktu yuhasibu kang niti sapa akhir fiha ing dalam saat niti mau nafsahu ing nafsune utawa ing awake akhir. Jadi yang kedua yang pasti tidak dilewatkan oleh orang yang punya akal yang sempurna, dia pasti akan menghisap, mengintrospeksi, melihat kembali apa yang ia lakukan mulai siang sampai malam. Jadi mengkoreksi diri. Maksudnya mengkoreksi diri itu bagaimana? Bi ayyak tuba gambare kelawan yento. Bi ayyak tuba kelawan gambare kelawan yento nyatet sapa akil, nyatet mau akmalahu ing pira-pira amale akil. Wa harokati lan pira-pira gerakan-gerakane utawa obahe akil, lailan ing dalem wayah bengi, wa naharon lan ing dalem wayah raino. Fil kahidi ing dalam kertas putih, sumayang dulu moko nuli ningali sapa akil ing kahid fi akhirin nahar ing dalam akhire rahino, wa fi akhiril laili lan ing dalam akhire wayah bengi. Fayaskuru moko sebabe iso nyukuri sapa akil, au yastaghfiru utawa kang nyebabi jaluk ngapura sapa akil. Itu kalau orang yang punya akal sempurna itu dia punya catatan khusus, tapi catatannya itu diisi dengan koreksi terhadap apa yang ia lakukan setiap hari. Jadi pagi ngantongi kertas putih, ditulis bagus. Jadi di sana itu dikasih hari Senin, nama hari Senin misal, atau sekarang Selasa. Itu kemudian dikasih kotak bagus sama jelek. Kan bergaris itu. Jadi pagi-pagi iso ngamal tentang bagus. Mari ngono laku titik ngrasani wong tentang meneh elek. Terus kayak gitu. Nah, setelah dia sampai sore itu dilihat catatan. Gitu loh, mana lebih banyak catatan bagus sama catatan jelek. Kalau dia melihat catatannya itu banyak catatan yang bagus, maka dia segera bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga terus diistiqomahkan dalam kebaikan. Itu yang dilakukan, itu kalau orang yang akalnya sempurna. Kalau ternyata yang dilihat dalam satu hari dia itu jelek, dia segera meminta
ampun kepada Allah dengan terus memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah wasaatin lan siji wektu yang sikang lumaku sopo akil fiha ing dalam saat ila ikhwanihi maring dulure akil alladzina nyatane wong akeh yukhbiruna kang gelem ngabari sopo alladzina ing akil bimuyubi kelawan pira-pira cacate akil. Wah iki rada abot. Tujuannya apa? Liar jiadra pun bisa bali sopo akil minha saking uyub. Yang ketiga yang dilakukan oleh orang yang akalnya sempurna, dia pasti memiliki satu waktu untuk mengunjungi orang-orang yang menjadi musuhnya atau orang-orang yang menjadi orang-orang yang tidak senang kepadanya. Oh ini soro ini Pak. Insya Allah soro ini. Masa sampai hati marani musuhnya sampean. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menanyakan apa yang jelek dari diri jenengan. Jadi misal sampean sampean kan kalau kita itu punya musuh, kebaikan apapun yang kita lakukan insya Allah kan tetap dilihat jelek kan sama musuh kita. Nah itu kita samperi. Terus kemudian ditanya, Kang, lek jare sampean iki aku apik opo elek? Oh mesti dijawab elek lawan musuhnya kok. Oh elek gitu loh. Pasti dijawab kayak gitu. Terus elek iku apa? Wah, sampean iku lek apa mesti koyo ngene. Sampean iku lek nulungi wong misal pamrih. Nah, itu nanti dijadikan catatan agar dia terus perbaiki setiap hari. Artinya apa? Artinya orang yang memiliki akal sempurna itu tidak akan pernah gelisah ketika dia mendapatkan musuh atau ada orang yang membencinya. Dan dia akan terus mendengarkan apa yang diocehkan oleh orang yang menjadi musuh atau orang yang membencinya. Tujuannya apa? Agar dia semakin tahu kejelekan-kejelekan yang ada pada diri. Karena kalau kita bertanya kepada orang yang senang kepada kita, sudah kita pasti akan baik terus gitu loh. Dan tujuan kita itu kan terus memperbaiki diri. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri sementara kita tidak sadar dengan kekurangan dan aib yang kita miliki. Satu-satunya hal yang pasti jujur akan kejelekan kita yaitu tadi, kalau tidak musuh ya orang yang membenci. Itu pasti jujur dengan kejelekan kita. Nah kalau kita tahu kata orang yang tidak suka kepada kita, mungkin kalau kita bicara itu terlalu lebay misalkan, kita tahunya dari mereka, ya sudah kita perbaiki. Artinya apa? Ya orang yang berakal itu tidak akan gelisah ketika ada orang yang membenci dan tidak akan gelisah ketika ada orang yang memusuhi. Tapi ia sanggup melihat orang yang membenci dan orang yang memusuhi sebagai media dia untuk terus memperbaiki diri. Itu yang ketiga. Terus kemudian yang terakhir wasa'atin lan siji wektu fiha kang iku tetep fiha ing dalam saat yukhalli kang nyuwungake. Jadi mengkhususkan atau ninggalke sapa akil ayat ruku tegese gelem ninggal sapa akil baina nafsi ing dalam antarané awake akil wa baina ladzati lan ing dalam antarané enake nafsu al halali kata halal. Nah ini mungkin yang paling betul-betul harus kita lakukan karena insya Allah ini bisa. Jadi orang yang punya akal sempurna itu pasti punya waktu untuk membiarkan nafsunya itu menikmati sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini misal kita nyaman nonton film bersama dengan keluarga, tapi film sengapit utawa awake dhewe enak khoyalan, artinya khoyal itu jagongan lewat ngopi, itu kan sesuatu yang halal dan kita nikmati itu. Wah itu adalah salah satu yang sering dilakukan oleh orang yang berakal. Dawuhnya Allah kepada Nabi Daud. Makanya sampean lek duwe perkara sing halal dan sampean merasa nyaman seperti itu,
harus istiqomahkan itu. Karena salah satu hal yang paling banyak atau paling membuat setan itu hancur ketika umat itu bisa menikmati sesuatu yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misal sampean itu beli baju, itu dengan beli baju yang mahal, tapi diri sampean itu bisa senang dan nikmat, sudah beli saja. Tidak apa-apa, pokok duit. Arek ngomong. Jadi salah satu hal yang paling membuat setan itu hancur ketika seorang hamba itu betul-betul bisa merasakan nikmat dari sesuatu yang halal. Sama jadi sudah apa sesuatu yang halal, mangan bareng karo keluarga halal, ya kan, halal. Dan sangat senang dengan hal itu. Usahakan itu istiqomah. Karena yaitu tadi banyak orang senang itu rata-rata hampir banyak orang itu senang dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena memang tujuannya setan itu adalah memperindah sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga kita bisa tetap dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang orang itu bisa menikmati betul sesuatu yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah 4 hal yang pasti orang berakal, kata Allah dawuhnya kepada Nabi Daud, yang pasti akan dilakukan. 1, punya waktu khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, itu adalah punya catatan khusus untuk mengkoreksi semua amal yang dilakukan dalam 1 hari itu. Dan yang ketiga, senantiasa mengunjungi orang yang tidak suka kepadanya untuk menyampaikan semua kejelekannya. Dan yang terakhir itu adalah pasti dia akan menyempatkan waktunya untuk berpuas-puas diri dengan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 4 hal yang akan dimiliki, yang harus dimiliki atau biasanya dimiliki oleh orang-orang yang akalnya sempurna. Dawuhnya Gusti Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, dan itu dijelaskan di dalam kitab Zabur. Itu saja yang pada malam hari ini yang bisa kita sampaikan. Semoga lewat kajian ini nanti kalau ada pertanyaan tetap bisa dilanjutkan setelah kajian kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah, surat Al-Asri, dan doa kafaratul majelis, dan terakhir ditutup doa oleh Kang Ajis. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah ala hadhihi hawala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.